Capek nggak bang? Dapat atau dengar curhatan teman-teman supir angkot? Jangan bohong bang. Ya, Jangan bohong. Capek nggak? ya kalau bicara capek, ya Jangan bohong. Alhamdulillah sore hari ini Basecamp tim kreatif Jangan Bohong kedatangan atau dikunjungi oleh salah satu tokoh Tangerang Selatan yang konsen terhadap apa ya, nggak tahu saya, nanti beliau yang menjelaskan. Tapi yang pasti beliau punya hobi unik daripada tokoh yang lain. Hobinya nongkrong di terminal, men. Nah, tokoh tapi nongkrong di terminal. Biar nanti beliau yang menjelaskan. Selamat sore, Bang Reja asli Tumangor. selamat sore juga Bang Ari. Gimana kabar Bang? Baik. Memang ketepatan tadi jalan macet, agak terlambat kami datang sesuai dengan undangan Bang Ari. Ya memang kalau kita bicara angkutan transportasi di Tangerang Selatan ini tidak ada salahnya, memang ini semua berimbas kepada organda yang ada di Tangerang Selatan ini. Memang sangat kita sayangkan bahwa satu dekade terakhir ini organda Tangerang Selatan seakan-akan melempem. Nah, ketika 2 bulan yang lalu sampai pembentukan dan sudah tercipta di minggu dan bulan-bulan ini, saya selaku sekjen ingin membuat sebuah perubahan sebagai cita-cita bagaimana organda berperan dapat memfasilitasi masyarakat yang ada, khususnya angkutan umum di Tangerang Selatan, dapat mempunyai peran bermanfaat untuk bermasyarakat dan juga bisa meningkatkan PAD di Tangerang Selatan ini. Tapi ini semua bisa terlaksana bila dinas yang terkait, dinas perhubungan, dapat saling bekerja sama dan membuka diri agar kita sama-sama bisa menciptakan peningkatan transportasi yang lebih baik sesuai dengan perubahan zaman dan teknologi, agar semua itu dapat kita akomodir keinginan-keinginan pengusaha-pengusaha yang ada di Tangerang Selatan ini. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan sementara. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa kita diskusikan balik agar betul-betul kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Yang selama ini saya ketahui bahwa belum terbukanya antara pemerintah Tangerang Selatan yang terwakili oleh Dinas Perhubungan membuka untuk berdiskusi bareng bagaimana menyikapi dengan undang-undang otonomi daerah ini, peran daerah agar lebih meningkat. Kita tahu banyak terminal, banyak parkiran yang sebenarnya perlu kajian-kajian khusus untuk bisa melayani masyarakat, terutama ada perubahan antara Jabodetabek terhadap mendukung pemerintah pusat. Ini juga perlu persiapan secara diskusi bareng agar meningkatkan juga pelayanan itu terhadap masyarakat, yang mana di Komisi D di DPRD seharusnya juga membuka diri agar kita sama-sama mendiskusikannya agar ini bisa lebih bermanfaat di kemudian hari. Organda itu apa sih Bang? Organda itu adalah organisasi angkutan darat yang mencakup mulai dari angkutan fasilitas angkot di tingkat kecil, ada bus dan sebagainya, dan juga truk-truk yang bisa kajiannya volumenya dan sebagainya
itu perlu ada rekomendasi dari Organda agar jangan terjadi banyak kecelakaan yang ada. Artinya Organda ini anggotanya perusahaan atau pribadi yang punya alat transportasi atau gimana Bang? Termasuk ya dari mulai pribadi sampai kepada perusahaan-perusahaan. Tapi sekarang ini sudah ada undang-undang bahwa perpanjangan trayek dan sebagainya itu harus melalui perusahaan atau koperasi yang ada. Jadi kayak contoh berapa tarif angkot dari Ciputat ke Pondok Aren atau dari Ciputat ke Pamulang, itu yang menentukan ya, Organda, Dinas Perhubungan atau si pemilik angkot itu sih Bang? Nah, kalau itu ketentuannya adalah atas keputusan pemerintah, tapi masukannya atau rekomendasinya itu Organda diajak diskusi bareng untuk menetapkan ketetapan tarif tersebut. Artinya semacam ada kesepakatan bersama lah ya, antara pemerintah dan si pemilik. Betul, agar karena itu harus berdasarkan kajian agar pengusaha-pengusaha pribadi yang mencakup pada transportasi ini layak juga mereka bisa berjalan. Kalau itu tidak ditemukan jumlah berapa anggaran pembelian kendaraan dengan jumlah kredit yang disampaikan, ya tidak mungkin perusahaan itu bisa jalan tanpa ada kajian-kajian itu. Kalau sifatnya pengusaha adalah bagaimana ada reward daripada usaha yang diciptakan, nah, maka perlu pemerintah membuat kajian itu. Bila perlu, bila penting, ya pemerintah juga harus membantu mensubsidi apabila itu pelayanan terhadap kepentingan masyarakat yang lebih banyak agar bisa ini berjalan dengan baik. Bang Reja asli Tumanggor, tadi sekilas saya dengar sekretaris Organda Tangerang Selatan. Ya, yang baru terpilih di dalam 2 minggu ini. Oke. Ternyata nih beliau ini saat ini menjabat sebagai sekretaris Organda Kota Tangerang Selatan. Saya harus bersikap baik. Biasa-biasa aja. Masih suka nongkrong di mana Bang? Nah, kalau itu dalam hal memang kebiasaan budaya hidup kali ya. Bagaimana bermasyarakat itu harus, saya berpendapat bagaimana bersilaturahmi itu tidak pilih tempat, terutama yang berkaitan dengan angkutan umum. Maka kita harus ada pendekatan terhadap masyarakat agar tercipta chemistry. Selama ini sejak ada problem-problem angkutan di Tangerang Selatan, mereka selalu mengadukannya ke rumah. Ketika saya belum jadi pengurus Organda, ada hal-hal apapun terjadi, termasuk masuknya terima curhatan teman-teman lah ya Pak. Sehingga kalau ada apa-apa sampai memfasilitasinya ke dewan maupun pemerintah, saya hanya sebagai tokoh transportasi, belum terkait dalam urusan organisasi yang terakomodir sejenis Organda ini. Nah, hari ini saya selaku sekjen berharap ini dapat menjadi penyambung lidah masyarakat agar bisa bekerja sama dengan pemerintah bagaimana meningkatkan pelayanan secara otomatis bisa bermanfaat dan meningkatkan PAD yang ada agar APBD Tangsel bisa meningkat di kemudian hari. Tadi Bang Reja, ini maaf Bang, saya entah saya mainnya kurang jauh atau apa, gitu kan. Nah tadi ada apa? Saya dengar sedikit terminal. Tangsel itu punya terminal nggak sih Bang? Jandong nih Bang. Ada nggak terminal di kota Tangerang Selatan ini? Kalau dibilang ada. Tapi bagaimana mengoptimalkan terminal itu menjadi fasilitas yang dirasakan keberadaannya oleh masyarakat,
ini yang harus dikaji ulang agar meningkatkan potensi-potensi yang ada di sekitar terminal itu. Nah, di mana di terminal bang? Terminal di Tangsel. Ini saya baru dengar malah dari abang. Termasuk di Pondok Cabe maupun di BSD. Terminal Pondok Cabe dan terminal BSD. Ya. Itu angkutan bis luar kota yang mau ke Tangsel atau ya apa? Ya maaf bang ya. Saya misalkan ke Ciputat, ya turun dari angkot, orang bilang itu terminal. Ya, lampu merah muncul misalkan perbatasan antara apa? Batas kota. Pamulang muncul. Nah, biasanya kan ada yang makal-makal tuh apa tuh bang? Apa itu yang disebut terminal? Oh bukan. Nah, perlu ada sebuah kajian khusus kalau membuat sebuah terminal. Kalau di BSD itu di belakang pasar modern itu ada namanya terminal. Tapi kalau lintasan kayak muncul apa tadi hanya sekedar lintasan. Nah, ini yang perlu sebuah kajian dari Dinas Perhubungan agar mempersiapkan lahan tidak menimbulkan keruwetan dalam hal apa tadi lalu lintas yang ada. Ya demikian juga Pondok Cabe, sejauh mana fasilitas itu bisa bermanfaat dengan anggaran yang begitu besar, tapi karena kajiannya kurang pas atau kebijakannya kurang bisa efektif terhadap bis luar kota yang ada di Tangerang Selatan, yang masuk ke Tangerang Selatan. Nah, ini perlu nanti kita buat kajian ulang. Kalau menurut saran saya, itu pun kalau didengar oleh Dinas Perhubungan. agar ini kita duduk bareng lah agar kami sebagai boleh dikatakan mitra, boleh dikatakan adik angkat dari Dinas Perhubungan bisa ini kita ciptakan. Ternyata mitranya Kepala Dinas Perhubungan, salah satunya adalah Bang Reza Situmangor. Bukan Reza, tapi organda. Organdanya. Organdanya. Oke. Nah, soal tarif angkot dan sebagainya, Tangsel kan masih dominan angkot-angkot antar kecamatan atau apa gitu ya Bang? Nah, belum ada bus-bus besar atau gitu Bang? Nah, harapan kami sebagai organda mulailah ditata dengan rapi. Banyak angkutan-angkutan ini mau kira aja sudah nggak mampu. Karena apa? Income mereka tidak lagi sepadan dengan operasional yang ada. Nah, ini perlu kajian khusus oleh pemerintah agar bisa mereka jangan-jangan merasa takut berangkat kir karena sudah lama nggak kir. Nah, apakah ini ada kajian khusus untuk pemutihan atau sebagainya, atau di mereka yang sudah mobilnya tua itu dapat dirumahkan dengan kajian khusus, memberikan yang baru atau trayek yang baru sehingga mereka bisa beroperasional lagi dengan baik. Nah, kajian khusus yang saya katakan ini dengan perubahan era transportasi yang ditantang oleh zaman ini, terkonsentrasi kepada stasiun, mungkin dirubah menjadi trayek ke stasiun dari rumah-rumah dengan fasilitas yang ber-AC mungkin, atau pakai aplikasi juga. Angkot nanti dibuat aplikasi sehingga menarik di mata masyarakat, tapi masyarakat pun merasa nyaman dan menghindarkan artinya kerawanan selama ini masih ada kadang-kadang kita dengar kecopetan dan sebagainya. Ini perlu sebuah perubahan cara transportasi sesuai dengan zaman yang ada, sehingga nggak lagi orang, kalau kita lihat nih, kita perhatikan orang mau ke Jakarta ngantor bawa kendaraan parkir di stasiun beberapa jam, berapa sih bayar mereka? Ya. Sehingga ketika ada angkutan yang khusus kita buat ke sana, mereka tidak perlu lagi membawa kendaraannya yang menambah kemacetan di lalu lintas, tapi mereka merasa beruntung dari fasilitas yang kita ciptakan, tidak lagi merugikan bahan bakar mereka ke stasiun dan bayar parkir.
Tapi memang dalam regulasi ini perlu sebuah persiapan dari para dewan maupun Pemkot yang ada, membuat perwal-perwal tertentu agar ini bisa berjalan dengan baik. Saya berharap Bang Reza tetap istiqomah, ya, dalam artian ya, karena alhamdulillah saya mengenal beliau bukan dalam waktu 1-2 hari, ya, artinya beliau selalu menjadi tempat curhat teman-teman driver, teman-teman baik itu supir truk, supir angkot, ya, mungkin sekarang ada ojol dan sebagainya. Karena kita tahu beliau memang concern di dunia perangkotan, transportasi darat. Itu harapan saya. Artinya abang tetap mau menjadi teman cerita, teman curhat, tukar gagasan. Nah, harapan abang yang saat ini menjadi sekretaris Organda Kota Tangerang Selatan terhadap para pengusahanya, terhadap para pemiliknya, pemilik unit-unit itu. Ada kan ada harapan Organda untuk juga menambah income PAD yang abang sebut tadi. Harapan abang sebagai sekretaris Organda Tangsel apa? Ya awalnya sih saya ingin sudah pensiun aja, tapi karena saya melihat banyak hal-hal, maka yang dibutuhkan untuk pengembangan transportasi yang ada, teman-teman meminta dari dari rumah, sehingga berharap juga ketika saya sebagai referensi teman-teman, saya berharap pengusaha-pengusaha ini juga hindarkanlah bersuudzon, sama-sama kita diskusikan menciptakan sebuah namanya perusahaan, namanya pengusaha dalam angkutan darat ini. Semua juga ingin berharap ada keuntungan dan layak hidup. Tapi yang terpenting kita sadar dulu bahwa posisi Organda maupun angkutan umum itu adalah bergerak di bidang jasa pelayanan, sehingga bagaimana kita memberikan sebuah pelayanan tapi mengharapkan juga pendapatan yang layak untuk kehidupan anak cucu kita di kemudian hari. Harapan kita dan harapan saya pribadi ingin meletakkan dasar-dasar transportasi yang lebih baik di Tangerang Selatan agar menjadi panutan atau proyek percontohan kelak di seluruh pemerintah yang ada. Itu harapan kita, termasuk mungkin sampai ke wilayah-wilayah daerah lain nantinya. Capek nggak bang dapat atau dengar curhatan teman-teman supir angkot? Jangan bohong bang. Ya, Jangan bohong. Capek nggak? ya kalau bicara capek, ya jelas capek lah. Bahkan banyak hal-hal yang sampai dimusuhi dan sebagainya. Bagaimana Transjakarta awal-awalnya saya yang menolak karena 2010 itu saya anggap Tangerang Selatan belum layak untuk menerima itu. Kalau bilang saya dulu aktivis pendemo, ya memang itu kerjaan untuk memfasilitasi teman-teman, kewajiban untuk meningkatkan daripada teman-teman. Nah, hari ini sesuai dengan zaman, kita tidak boleh lepas juga oleh perubahan zaman. Ayo kita sama-sama diskusi bareng untuk meningkatkan bagaimana pelayanan yang terbaik, menyadarkan kita bahwa di bidang jasa dan bermanfaat untuk orang banyak, menjadi manfaat juga untuk peningkatan PAD yang ada di Tangerang Selatan. Oke, terima kasih Bang Reza Asli Tumanggot. Teman-teman jangan bohong. Nah, tadi sudah sangat jelas ya, kita dengar Organda itu apa, harapan Bang Reza Asli Tumanggot sebagai sekretaris Organda juga ingin memberikan income. Ini luar biasa, organisasi mau memberikan income terhadap pemerintah melalui penyadaran ya, untuk kir, kalau angkutan umum kir ya Pak ya? Ya, Kir kendaraan. Nah, itu tidak hanya bicara PAD, tapi mungkin dengan kir juga masyarakat bisa merasakan layak atau tidaknya angkutan itu beroperasi. Dengan keamanan mereka terjamin. Insya Allah dengan keamanan itu mereka terjamin.
Terima kasih. Tetap jangan lupa subscribe, kasih like, dan yang terpenting adalah komentar dari kawan-kawan semua. Karena jangan bohong, ingin kita tetap berdiskusi soal membangun bangsa ini, khususnya di Tangerang Selatan. Ya, salah satunya Organda sebagai organisasi yang bermitra dengan pemerintah dan tentu mitra dari masyarakat itu sendiri. Oke, terima kasih. Jangan bohong.